Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri untuk belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami disertai Tuhan, sehingga kami tetap ada pada jalan-Mu. Karena itu kami ingin memahami kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti jalan-jalan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan, mengerti, dan kami dimampukan untuk memegang firman Tuhan sebagai pedoman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat 6-9 yang berbunyi demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Tema renungan kita hari ini adalah tanpa sadar terbawa arus. Bermain air di pantai sangatlah menyenangkan. Meskipun tidak bisa berenang, banyak orang berani bermain air di pantai sebatas kedalaman yang tidak begitu dalam. Tetapi jika kita tidak waspada, arus laut bisa membawa kita tertarik lebih jauh dari pantai karena tanah yang kita injak adalah pasir yang bergerak mengikuti arus laut. Oleh karena itu, ada orang yang tiba-tiba terbawa arus ke laut yang lebih dalam dan tidak mampu berjalan lebih mendekati pantai. Dan jika tidak segera meminta pertolongan, bukan tidak mungkin orang tersebut akan tenggelam. Sebuah ajaran sesat seperti arus lautan yang menyeret seseorang lebih dalam menjauhi kebenaran. Segala pemikiran dan nilai-nilai kehidupan seperti sebuah pemahaman yang dianggap wajar, sampai seseorang terputus hubungan dengan iman kepada Kristus. Yohanes mengingatkan kepada ibu yang terpilih, di mana ada yang menafsirkan sebagai jemaat Tuhan, bahwa banyak penyesat dan guru palsu sedang memutarbalikkan firman Allah dan berusaha meyakinkan orang Kristen untuk menerima pandangan mereka. Ajaran palsu mereka berkaitan dengan pribadi Yesus Kristus. Peringatan Yohanes waktu itu semakin nyata pada masa kini. Bukannya lebih banyak orang yang waspada dan bertobat, tetapi sebaliknya, orang menelan begitu saja pandangan-pandangan yang bertentangan dengan firman Allah. Ada kalanya orang mempraktekkan kasih terlepas dari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Atau ada juga orang yang menerapkan kebenaran tanpa mempraktekkan kasih seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus. Kasih yang sejati terwujud dalam mentaati perintah Kristus dan mengasihi sesama. Kasih Kristen harus membedakan di antara kebenaran dan kesalahan dan tidak membuka pintu bagi guru palsu. Marilah kita tetap tinggal dalam kasih Kristus, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Kristus dan sesama, dan kita dimampukan untuk waspada supaya tidak terseret arus ajaran, pandangan, dan nilai-nilai duniawi yang menyesatkan. Kiranya dalam memasuki Minggu Prapaskah ketiga, kita tetap diingatkan kepada Kristus yang mengalami penderitaan menuju salib demi kasih-Nya kepada kita, yang membebaskan kita dari dosa. Dan kiranya kasih kita kepada Kristus semakin nyata kita wujudkan kepada sesama dengan kesadaran dan waspada, supaya kita tidak terseret ajaran yang menjauhkan kita dari kasih kepada Kristus.
Mari kita hening sejenak dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan sekali lagi kasih Kristus kepada kami, dan biarlah kami semakin mengasihi Kristus, sehingga kami tidak terseret arus yang membawa kami menjauhi kebenaran. Kami mohonkan berkat-Mu dalam seluruh aktivitas kami hari ini, dan dalam menghayati masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menaati kebenaran firman Tuhan, serta hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Tuhan Yesus memberkati.